Kalau kita hanya berteriak dari luar, kita komplain, kita menghujat, kita protes, tetapi kita tidak dalam ruangan diplomasi itu, maka kita tidak punya kesempatan apapun untuk mempengaruhi kebijakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya tahu beberapa hari ini banyak sekali dari kita yang tidak setuju, bahkan marah ya. Beberapa pakar, beberapa akademisi cukup concern ketika Indonesia memutuskan bergabung ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saya paham, ini kita bicara tentang Palestina. Ini bukan sekedar isu luar negeri yang biasa-biasa saja. Soal Palestina adalah soal hati nurani, soal prinsip, dan soal pemihakan kita kepada kemanusiaan. Yang memang ini adalah bagian dari konstitusi kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu saya juga paham ada yang sangat kecewa, ada yang curiga, bahkan ada yang takut langkah ini justru merugikan warga Palestina. Tentu saja itu wajar. Yang tidak wajar atau yang salah adalah ketika kita menutup diri dari diskusi. Kita berhenti pada kemarahan, kita berhenti pada kecaman, berhenti pada emosi-emosi yang kita luapkan di media sosial, tetapi kita tidak mau menggali faktanya lebih dalam. Kita hanya berhenti di potongan-potongan opini yang beredar. Jadi teman-teman, saya ajak kita sama-sama berdiskusi, kita bicara dengan kepala yang dingin, kita bicara dengan logika, kita bicara dengan data. Tentu saja setuju atau tidak setuju itu sah-sah saja, karena Indonesia tentu saja menganut sistem demokrasi. Kali ini saya ingin mengajak diskusi, menjelaskan secara runtut, membahas tentang mengapa Indonesia memilih bergabung ke Board of Peace dan posisi kita terhadap pemihakan kita pada bangsa Palestina. Mari kita bahas kebijakan ini mulai dari rule of the game-nya, lalu juga kita bahas apakah nanti memungkinkan Indonesia keluar dari Board of Peace jika memang ternyata di kemudian hari ini melenceng dari tujuan mulia di awal. Kita juga akan bahas tentang isu yang sangat ramai ya, kontribusi sekitar 16,9 triliun atau 1 miliar dolar sebagai bagian dari kontribusi anggota yang bergabung di Board of Peace. Nah, nanti kita akan diskusikan apakah ini sebuah kewajiban ataukah justru sebenarnya ini sebuah investasi kemanusiaan tentu saja bagi warga Palestina. Saya tidak minta Anda untuk langsung setuju, tentu saja Anda boleh mengkaji data ini, mencerna narasi ini, dan setelah itu mari kita nilai sama-sama. Board of Peace atau Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mempromosikan stabilitas dan perdamaian, terutama di wilayah Gaza. Tetapi juga sebenarnya Board of Peace ini lebih kepada kemanusiaan global, perdamaian global. Saya sengaja memakai kata itu sebagai pegangan supaya kita berdiskusinya tidak melenceng kemana-mana. Karena kadang-kadang kita sering berdiskusi, netizen itu berdiskusi tentang satu masalah, tetapi fokusnya pada orang per orang. Pada tokohnya misalnya, pada siapa yang menggagas ini, terus track recordnya, opininya menjadi pro kontra. Tapi lupa pada esensi
kenapa Board of Peace ini dibentuk. Dalam diplomasi, yang menentukan tentu saja bukan yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang punya ruang untuk mempengaruhi arah keputusan. Forum internasional itu seperti sebuah meja rapat yang besar. Ada agenda di situ, ada keputusan yang dihasilkan, ada prioritas. Nah, teman-teman, kalau kita hanya berteriak dari luar, kita komplain, kita menghujat, kita protes, tetapi kita tidak dalam ruangan diplomasi itu, maka kita tidak punya kesempatan apapun untuk mempengaruhi kebijakannya. Ya, memang kita bangga, mengkritik, memprotes dengan cuitan-cuitan kita. Akan tetapi, apakah itu berdampak untuk warga Palestina? Apakah itu berdampak untuk perdamaian yang sejati di Gaza? Nah, saya ingin kita geser fokus dari perdebatan soal siapa yang membentuk forum itu ke pertanyaan yang lebih esensial, yang lebih penting. Kita bergabung kepada Board of Peace untuk apa? Apa yang kita jaga dan apa saja batasannya? Sekarang, teman-teman, kita masuk ke alasan dasarnya. Indonesia, pemerintah Republik Indonesia masuk kepada BOP karena ada kepentingan besar yang mau dijaga, yakni kepentingan Palestina, kepentingan saudara-saudara kita di Gaza, kepentingan kemanusiaan. Banyak orang yang berpikir sikap yang paling tegas itu adalah menolak, berdiri di luar, protes, berdemonstrasi, mengkritik. Memang, ada momen tertentu yang seperti itu penting. Tetapi dalam banyak situasi internasional, terutama ketika proses diplomasinya sudah berjalan, berada di luar justru hanya membuat kita jadi penonton. Di luar forum, kita bisa bicara, kita bisa statement apapun, kita bisa protes, tetapi keputusan diambil oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Lalu, ya kita hanya menyesal ketika proses berikutnya sudah terjadi. Nah, sedangkan apabila kita di dalam, kita punya ruang untuk mengawal, kita punya kesempatan untuk ikut mempengaruhi arah kebijakan. Bahkan kita bisa menekan supaya kepentingan Palestina tidak dipinggirkan. Kita bisa mendorong agar keputusan-keputusan di dalam Board of Peace itu tidak hanya menguntungkan satu pihak. Posisi di dalam membuat Indonesia dapat ikut berkontribusi membentuk arah dan bukan hanya sekedar berkomentar dari jauh. Lagi-lagi teman-teman, ini bukan soal mencari panggung. Ini adalah soal memastikan ada suara yang konsisten membela kepentingan adik-adik kita, warga Gaza, anak-anak kita di Palestina yang saat ini sungguh sangat membutuhkan dukungan internasional di ruang-ruang kerja diplomasi. Nah, teman-teman, saya ingin tekankan bahwa masuk BOP itu bukan berarti kita menyerah. Masuk Board of Peace itu adalah sebuah strategi. Strategi supaya kepentingan besar, kepentingan Palestina tetap dibawa, tetap dijaga, dan bisa dikawal secara pasti. Kalau kita bicara forum internasional, biasanya ada yang disebut dengan blok. Ada kelompok yang mendorong arah tertentu, ada kelompok yang mencoba mengganjal, menahan. Ada yang mencoba yang di tengah-tengah, menengahi itu. Nah, teman-teman, kehadiran Indonesia tentu saja bukan cuma simbol. Kehadiran Indonesia memperkuat posisi blok yang jelas. Apa blok kita? Blok kita adalah blok pro-Palestina. Indonesia sejalan dengan negara-negara besar yang lain yang memiliki kepedulian pada Palestina. Dengan begitu, forum Board of Peace menjadi tidak satu arah. Di titik ini,
Yang paling penting adalah jalur kemanusiaan dan kebijakan yang adil. Karena kita tahu dalam sebuah konflik, apalagi konflik Palestina yang sudah berlangsung lama sekali, warga sipil lah yang sering jadi korban. Ditambah lagi bantuan-bantuan kemanusiaan yang seringkali terhambat masuk. Nah, di titik inilah diperlukan sebuah suara yang membela warga sipil, tetapi pembelaan itu tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam forum. Jadi kita, sekali lagi teman-teman, masuk Board of Peace itu bukan untuk berkompromi dengan prinsip-prinsip dasar kita, yakni anti penjajahan dan pro kemanusiaan, tetapi memperkuat daya dorong pro Palestina di meja-meja perundingan yang berujung pada sebuah keputusan yang konkret. Saya ulangi maknanya. Ini bukan kompromi. Ini penguatan. Karena kalau kita tidak hadir, kepentingan Palestina bisa kalah dengan kepentingan yang lebih besar, lebih kuat, atau lebih dominan di forum itu. Kan kalau kita tidak hadir, kita tidak bisa mengontrol secara pasti dinamika yang berjalan day to day di dalam forum itu. Sebaliknya, kalau kita hadir, kita dapat mendorong agar kebijakan-kebijakan yang diambil dalam forum itu tidak keluar, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Nah, teman-teman, seringkali ada salah paham ya. Muncul di media sosial terutama, ada yang bilang bahwa, wah, dengan bergabung ke Board of Peace, Indonesia berubah. Ada yang bilang dengan bergabung ke BOP, Indonesia sudah tidak konsisten. Ada yang bilang ini perubahan prinsip diplomasi kita. Tapi sebenarnya yang berubah itu bukan prinsipnya, teman-teman. Yang berubah adalah cara bekerja diplomasi. Dan itu normal. Dalam hubungan internasional, prinsip itu ibarat sebuah kompas. Sementara cara itu rutenya. Kompasnya tetap, tetapi rutenya bisa berubah, menyesuaikan karakter, medan, diplomasi yang juga berubah. Jadi, keanggotaan ini harus dipahami sebagai sebuah taktik. Sebagai sebuah taktik diplomasi dan bukan, sekali lagi, bukan perubahan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tujuannya tetap sama. Palestina yang merdeka. Palestina yang punya masa depan. Dan konflik yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun bisa dihentikan. Ini bukan perubahan arah. Ini cara kerja diplomasi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi teman-teman, kalau kita pahami ini, kita tidak akan mudah terombang-ambing dan terjebak framing yang menggiring seolah-olah pemerintah Indonesia menjual prinsipnya. Misalnya, ada kekhawatiran lain. Kalau Israel ada di forum itu, berarti Indonesia menyetujui kebijakan Israel. Ini juga perlu diluruskan. Dalam diplomasi, duduk satu meja itu bukan tanda setuju. Duduk satu meja itu justru alat tawar, daya tawar, supaya perdamaian itu terjadi secara nyata. Perdamaian itu tidak mungkin akan tercapai kalau dialog hanya dilakukan oleh orang-orang yang sepakat. Justru dalam meja diplomasi itulah ada perdebatan ide, ada diskusi ide. Konflik seringkali selesai bukan karena semua orang tiba-tiba sepakat, tapi justru ada mekanisme yang memaksa semua pihak yang duduk dalam sebuah meja diplomasi, dalam kerangka tertentu diplomasi, negosiasinya terjadi, tekanannya terjadi, dan kontrol prosesnya berjalan. Jadi kehadiran Indonesia dalam meja diplomasi itu bukan untuk membenarkan pihak manapun. Justru Indonesia hadir, sekali lagi, memperjuangkan kepentingan Palestina dalam dialog-dialog yang akan terjadi. Duduk dalam satu forum bukan berarti langsung setuju, bukan hanya menjadi tanda persetujuan, tetapi justru bagian dari daya tawar untuk memastikan suara Palestina tidak disisihkan. Coba, kalau bayangkan teman-teman,
Kalau Indonesia tidak ada dalam meja perundingan itu, siapa yang memastikan suara pro-Palestina tetap kuat? Siapa yang bisa memastikan suara pro-Palestina tetap konsisten di ruang itu? Kalau Indonesia ada di situ, maka kita, pemerintah Indonesia, dapat mengawal agar agenda-agenda kemanusiaan dan keadilan untuk Palestina tetap hidup dan dibicarakan dalam Board of Peace. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang menentukan. Apakah langkah bergabung ke Board of Peace ini aman atau berbahaya? Salah satu parameternya adalah pagar kebijakan luar negeri kita. Masuk forum tanpa batas itu berbahaya, karena kita bisa terseret. Tetapi dalam penjelasan Bapak Presiden, ketika menemui berbagai tokoh bangsa, beliau menemui mantan menteri-menteri luar negeri, kemudian menemui para ulama, para pimpinan organisasi Islam. Dalam forum itu beliau menjelaskan bahwa pagar itu tetap ada. Bahkan ditegaskan, Indonesia masuk dengan kehati-hatian. Ada komunikasi, ada konsultasi dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, supaya Indonesia tidak berada di forum itu sendirian. Ini penting, karena posisi kolektif, posisi bersama itu akan memberi daya tawar dan daya tekan yang lebih kuat. Dan yang paling penting, Indonesia punya kedaulatan penuh untuk memutuskan lanjut atau tidak. Nah, ini bukan langkah satu arah yang tidak bisa dikoreksi. Kalimat ini saya kira perlu kita tegaskan ya, karena ini juga pernyataan yang tegas dari Bapak Presiden ketika menjelaskan kepada para tokoh bangsa. Jadi Indonesia masuk dengan hati-hati, ada pagar di situ, dan ada opsi untuk keluar atau mengambil sikap abstain bila nantinya tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia, politik luar negeri Indonesia, dan tidak sejalan dengan tujuan utamanya bagi bangsa Palestina. Artinya sederhana, kalau nanti prosesnya itu menyimpang dari tujuan kemanusiaan, menyimpang dari tujuan kepentingan Palestina, Indonesia tidak wajib untuk ikut terus. Indonesia setelah berjuang keras tentu saja bisa berhenti, bisa keluar, bisa ambil sikap abstain atau sikap lain yang nanti bisa diambil tergantung pada dinamika forum di BOP. Sekarang teman-teman, kita bicara bagian yang paling sensitif, soal kontribusi. Banyak yang kaget karena membaca angkanya besar sekali. Ya saya tentu saja membaca media-media sosial itu, kritik-kritik itu. Ada yang bilang, wah Indonesia harus membayar sekitar 1 miliar US dollar, sekitar 16,9 triliun rupiah. Saya paham kenapa publik marah ya, karena dalam kondisi ekonomi yang sekarang ini tidak mudah ya, atau istilahnya in this economy, angka besar itu terlihat seperti beban. Tapi sebentar, kita perlu bedakan dulu dua hal. Yang pertama ada pengeluaran tanpa arah, dan yang kedua ada investasi yang punya tujuan. Nah, pemerintah memposisikan kontribusi ini sebagai investasi di bidang kemanusiaan. Investasi itu tidak bisa diukur dengan sederhana, tapi harus diukur secara detail. Nah, tentu saja publik bisa marah kalau penggunaan dana publik itu serampangan. Tetapi sebaliknya, masyarakat tentu setuju kalau pemerintah bisa menjelaskan bahwa dana 16,9 triliun itu yang nantinya secara sukarela kita bisa berikan kepada BOP itu berkontribusi untuk kepentingan Palestina. Kalimat kuncinya begini, dan ini wajib ya, ini wajib. Saya tegaskan, kontribusi 16,9 triliun harus dipahami sebagai investasi bidang kemanusiaan yang wajib diukur manfaatnya bagi Palestina. Jadi ini bukan sebuah pengeluaran yang tanpa arah. Ini jelas ada manfaatnya, dan manfaatnya juga untuk kemanusiaan, untuk warga Palestina.
Nah, manfaatnya diukur dalam 5 ukuran yang mudah dipahami. Pertama, tentu saja dampak sosialnya yang positif. Apakah langkah ini betul-betul meringankan beban sesama, terutama warga sipil yang terdampak di sana, dan membuat bantuan lebih cepat, lebih aman, dan lebih tepat sasaran. Kedua, peningkatan kualitas hidup dan infrastruktur. Apakah ada dukungan nyata untuk layanan dasar dan pemulihan yang membuat kehidupan warga sipil di Palestina itu lebih layak? Ketiga, ketahanan sosial. Apakah masyarakat menjadi lebih kuat menghadapi krisis, tidak mudah pecah, dan tidak mudah putus asa? Keempat, reputasi baik dan keberlanjutan yang jangka panjang bagi pelaku investasi. Dalam konteks ini tentu saja negara kita, negara Indonesia. Reputasi baik artinya Indonesia makin kredibel dalam memperjuangkan isu Palestina di forum-forum berikutnya. Kredibilitas itu penting, karena dengan makin kredibel, suara kita lebih didengar. Kelima, pemberdayaan ekonomi dan keterampilan. Supaya pemulihan ini tidak berhenti saja pada bantuan, tetapi ada penguatan kemampuan bertahan. Jadi kita tidak sekedar memberi ikan, tapi juga menyiapkan pancingnya, kailnya. Kalau ukuran-ukuran itu tidak bergerak, tidak bisa diukur, maka masyarakat wajar mempertanyakan. Dan kita di sini kembali kepada arah tadi, rule of the game, pagar kebijakan. Sekali lagi, kalau nantinya ini tidak sejalan dengan tujuan untuk bangsa Palestina, maka ada opsi untuk berhenti. Jadi, itu tadi alasan kenapa Indonesia, negara yang kita sayangi, negara yang kita cintai ini, bergabung ke Board of Peace. Bukan cari muka, teman-teman. Bukan cari perhatian, bukan caper. Bukan karena prinsip yang berubah. Apalagi bukan karena kita takut sama Donald Trump. Tidak. Ini soal kerja diplomasi. Soal taktik diplomasi dari dalam. Supaya kepentingan Palestina tetap bisa dijaga dan manfaat kemanusiaannya bisa diukur. Nah, teman-teman, boleh setuju, boleh tidak dengan pendapat saya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan, boleh setuju, tidak setuju, berpendapat. Yang penting kita bicara dengan data, dengan logika, dan tetap menempatkan Palestina sebagai tujuan utama kita. Terima kasih. Bersama saya, Ridwan Habib, dalam Kaca Data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.